cerahnya. Selamat pagi adik-adik. Kita ketemu lagi di IHMPA tanggal 20 Februari 2022. Dek, sekarang tuh lagi cerah nih. Mari yuk kita akan mulai ibadah kita. Tapi sebelumnya adik-adik semuanya sudah siap? Siapin Alkitabnya, siapin hatinya, dan kita akan masuk dalam saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, kita akan mulai IHMPA kita di pagi ini. Lalu kita nyanyi dulu lagu dari Kidung Ceria 262. Lagunya gimana ya? Apabila kita sukacita. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya, besar kasih-Nya bagi kita. Nyanyi haleluya. apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya, besar kasih-Nya bagi kita. Nyanyi haleluya. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya, besar kasih-Nya bagi kita. Nyanyi haleluya. Adik-adik, kita akan masuk dalam doa pembukaan. Doa pembukaan kita akan dibawakan oleh adik Gia. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Halo teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih berkati-Mu. Sebentar lagi kami akan mulai impa berkati ibadah ini dari awal hingga selesai. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, yuk kita nyanyi lagi dari Kidung Ceria 271. Lagunya Cintakan Yesus tak berarti. Cinta akan Yesus tak berarti hanya nyanyi dan doa. Kita harus juga baik hati dan mengikut perintah-Nya. Cinta akan Yesus harus nyata tiap hari, tak henti dalam perbuatan, dalam kata,
Nah, adik-adik, kita akan mendengarkan nats pembimbing yang akan dibacakan oleh adik Karin. Nats pembimbing dari Matius 28 ayat 20b. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ya, terima kasih adik Karin sudah membaca nats pembimbing buat kita semua. Adik-adik udah dengar kan nats pembimbingnya? Di situ Tuhan Yesus sudah berjanji bahwa Tuhan Yesus akan menyertai kita semua sampai pada akhir zaman. Nah, itu berarti tiap hari, tiap jam, tiap menit ada Tuhan Yesus bersama-sama dengan kita. Apabila adik-adik merasa takut, adik-adik merasa susah, adik-adik bisa langsung memanggil nama Tuhan Yesus. Dan setelah itu adik-adik bisa berdoa, minta perlindungan, penyertaan Tuhan Yesus kepada adik-adik. Oke, sampai di situ penjelasan MP Kakak. Nah, adik-adik, menyambung dari nats pembimbing kita yang tadi, yuk kita bernyanyi bersama dari Kidung Ceria 167 baitnya yang kedua. Kamulah terang dunia. Kamulah terang dunia, kamulah terang dunia. Hendaknya terangmu selalu bercahaya melalui perbuatanmu yang baik, supaya orang memuliakan Bapa yang di surga. Kamulah terang dunia, kamulah terang dunia. Adik-adik, sebelum kita mendengar cerita, yuk kita berdoa, dan doa ini akan dibawakan oleh adik Kristo. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami akan membaca Alkitab dan mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Adik-adik, pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terambil dari Yosua 1 ayat 1 sampai dengan 8 dan akan dibacakan oleh adik Erik dan adik Krista. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari kitab Yosua 1 ayat 1 sampai 8 yang mengatakan perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu. Demikian, hambaku Musa telah mati. Sebab itu, bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu, sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi.
Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Demikianlah pembacaan Alkitab. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar adik-adik semua? Tentunya dalam keadaan sehat ya. Kak Esther harap adik-adik sehat dan sekarang ini sedang duduk manis di depan laptop atau handphone, kita mau beribadah bersama. Nah adik-adik, di pagi ini Kak Esther akan cerita yang diambil dari kitab Yosua, yaitu bagaimana Tuhan telah memilih Bapak Yosua. Mari adik-adik kita saksikan bersama ceritanya. Adik-adik, siapakah Bapak Yosua? Bapak Yosua yang pada saat itu adalah sebagai abdi atau pelayan Bapak Musa. Sehari-hari Bapak Yosua tugasnya adalah membantu Bapak Musa selama Bapak Musa memimpin bangsa Israel. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu, demikian, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Pada saat Tuhan Allah berfirman kepada Bapak Yosua untuk melanjutkan tugas Bapak Musa yang telah mati, ia merasa takut adik-adik. Ia merasa bahwa ia tidak layak melanjutkan tugas menjadi seorang pemimpin sebuah bangsa yang besar dan banyak jumlahnya. Dan ia merasa gentar. Tapi adik-adik, dia gentar bukan karena harus menyeberangi sungai Yordan, tetapi apabila mereka telah menyeberangi sungai Yordan, mereka akan berhadapan dengan penduduk bangsa Het yang orang-orangnya tinggi, besar, dan tenaganya kuat. Namun Tuhan Allah meyakinkan Bapak Yosua bahwa ia adalah orang yang tepat untuk melanjutkan perjalanan, memimpin perjalanan bangsa Israel memasuki tanah perjanjian. Lalu Tuhan Allah berkata kepada Bapak Yosua, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu akan kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Dan sekali lagi Tuhan mengatakan bahwa kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh dan bertindaklah hati-hati sesuai dengan hukum yang telah diperintahkannya kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Dan yang terpenting adalah adik-adik, dikatakan Tuhan kepada Bapak Yosua bahwa janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil
dan engkau akan beruntung. Nah adik-adik, dari kisah Bapak Yosua yang tadi telah kita saksikan, kita belajar bahwa Tuhan Yesus bisa memilih dan memakai siapa saja untuk mewujudkan karya keselamatannya. Dan adik-adik, setiap anak Tuhan memberikan talenta, kemampuan yang istimewa, yang berbeda-beda loh. Jadi adik-adik tadi belajar dari Bapak Yosua yang tadinya takut, jadi berani. Ya adik-adik ya, Tuhan memberikan keberanian, Tuhan memberikan kemampuan bagi adik-adik semua. Nah misalnya kayak tadi pengalaman Kak Esther, dipilih menjadi ketua kelas. Tadinya Kak Esther takut. Nah sama ya adik-adik ya, adik-adik juga mungkin di kelas, di sekolah dipilih oleh bapak atau ibu guru atau teman-teman menjadi ketua kelas. Nah adik-adik nggak boleh takut lagi ya, karena apa adik-adik? Bahwa Tuhan sudah memilih adik-adik untuk memimpin kelas. Tuhan akan memperlengkapi adik-adik dengan keberanian, dengan kemampuan ya adik-adik ya. Begitu juga nih kalau adik-adik yang masih kecil-kecil, misalnya di rumah nih lagi hujan deras atau lagi mati lampu, tapi papa mama nggak ada. Takut ya adik-adik ya. Nah adik-adik, di saat adik-adik merasa takut, ingat dong ada seseorang yang selalu menyertai kita, yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus selalu ada di hati kita dan tidak pernah meninggalkan kita loh adik-adik. Jadi adik-adik, mulai sekarang kita harus menjadi anak-anak yang berani, anak-anak yang percaya bahwa Tuhan selalu ada di hati kita, Tuhan selalu melindungi dan menolong kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Demikian cerita kita di pagi ini adik-adik. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Gimana adik-adik setelah mendengarkan cerita? Pasti adik-adik semangat dan jadi anak yang pemberani. Pasti ya adik-adik ya, karena Tuhan Yesus menyertai adik-adik dan kita semua. Kita akan memuji Tuhan dengan lagu Kidung Ceria nomor 248, Jangan Kita Takut. Jangan kita takut, jangan kita takut. Jangan kita takut, jangan kita takut. Lihatlah Tuhan menunjuk jalan. Jangan kita takut. Tuhanlah sertaku, Tuhanlah sertaku. Tiada lawan yang menakutkan. Tuhanlah sertaku. Tuhan Yesus sudah banyak memberkati kita. Sekarang kita ingin memberi sebagian dari yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Adik-adik, siapkan persembahannya. Mari kita memberi persembahan. Mari kita menyanyi dari Kidung Ceria 298, Ku dengar berkat-Mu turun. Turun bagai hujan yang lebat, menghidupkan padang gurun dan menghibur yang penat. Aku pun, ya berarti aku pun. Adik-adik, sekarang kita akan berdoa syafaat. Doa syafaat akan dipimpin oleh adik Reva, adik Natasha, adik Russell, dan adik Geldin. Adik-adik semua, tundukkan kepala, lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Teman-teman dan kakak layan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu yang Kau berikan kepada kami. Kami juga mau berdoa agar COVID-19 ini cepat
hilang dari bumi ini. Berkati juga orang-orang yang sakit dan kena COVID-19. Tuhan berkati agar mereka cepat sembuh dan sehat selalu dan bisa bertemu dengan keluarganya. Tuhan berkati juga para tim medis yang akan menyembuhkan orang-orang yang sakit. Tuhan berkati agar mereka bisa menyembuhkan orang-orang yang sakit dan mereka selalu sehat selalu dan panjang umur. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Tuhan Yesus, hari ini kami mau berdoa untuk orang tua, keluarga, teman-teman, dan sekolah. Ya Tuhan, berkati keluarga kami, orang tua kami, dan teman-teman kami supaya mereka sehat selalu, dan juga jaga sekolah kami agar tetap kokoh ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk gereja-gereja di seluruh dunia, khususnya gereja kami Fatah. Tuhan Yesus berkati agar tetap dalam tuntunan-Mu. Tuhan, kami berdoa untuk para pendetanya dan majelis-majelis dan para kakak layan. Tuhan Yesus berkati mereka dalam rumah tangga dan usaha dan pekerjaan, agar mereka bisa melayani dengan segenap hati. Dalam nama Yesus kami berdoa. Yesus, selamat pagi. Terima kasih untuk hari yang baru ini. Kami anak-anak-Mu kembali lagi ke hadapan hadirat-Mu untuk mendoakan bangsa dan negara kami, untuk Bapak Presiden dan jajaran dari atasan hingga bawahan sampai ke pelosok daerah. Tuhan, berikan akal budi hikmat dalam menghadapi setiap permasalahan di negara kami, terutama dalam menangani pandemi COVID yang sedang melanda. Ya Tuhan, biarlah Bapak Presiden beroleh hikmat yang berasal dari-Mu dalam mengatasinya. Pulihkanlah negara kami ya Tuhan, sehingga kami boleh kembali berkumpul beribadah, impa bersama-sama lagi, boleh beraktivitas seperti dulu lagi. Terima kasih Tuhan, hanya ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala berkat yang Tuhan selalu berikan buat kami hingga saat ini. Terlebih lagi Tuhan, saat ini Tuhan, Engkau melayakkan kami untuk memberi sebagian dari yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Berkatilah pemberian persembahan kami ini Tuhan, untuk pelayanan gereja-Mu. Sekarang kami ingin berdoa bersama, seperti doa yang sudah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pengumuman di hari ini, pertama, kakak mau ucap terima kasih kepada adik-adik yang sudah ikut pelayanan di hari ini. Ada adik Gia membawa kita dalam doa pembukaan, adik Karin membacakan nats pembimbing, adik Kristo membawakan kita dalam doa sebelum kita mendengarkan cerita, dan adik-adik yang membaca Alkitab, ada adik Krista dan adik Erik. Juga adik-adik yang berdoa syafaat, ada adik Reva, Natasha, adik Russell, dan adik Geldin. Terima kasih untuk pelayanannya di hari ini ya. Dan juga untuk adik-adik yang lain, ayo kita siap untuk ikut pelayanan di IHMPA.
Kakak juga mengucap terima kasih kepada orang tua yang sudah bersedia membantu adik-adik dalam pelayanan di hari ini. Adik-adik, sebentar lagi kan mau UTS ya. Adik-adik, ulangan kita itu akan diadakan pada tanggal 27 Februari mulai jam 12 sampai jam 8 malam. Adik-adik harus standby ya buat adik-adik yang mau ngambil nilai agama. Dan setelah itu jawabannya harus ditulis dan dikirim ke kakak-kakak koordinator. Anak kecil ke Kagris dan anak tanggung ke KMP. Untuk nilai agama itu akan keluar pada tanggal 6 Maret 2022. Nanti kakak-kakak koordinator akan memberitahukan lewat WhatsApp group kapan bisa diambil nilai ulangan tersebut. Oke, sekarang kita dengar dulu ya penjelasan untuk aktivitas minggu ini. Jadi kita lihat yuk aktivitas minggu ini tanggal 20 Februari 2022. Bagian pertama, supaya terlihat jelas gambar apakah ini, hubungkan titik nomor 1 sampai dengan nomor 26. Lalu beri warna yang bagus dan rapi. Bagian kedua, berilah spasi atau jeda dan tanda baca yang benar, sehingga firman Tuhan ini dapat dibaca dengan baik, lalu tuliskan kembali di tempat yang tersedia. Terakhir, lengkapi syair lagu pujian dari Kidung Ceria yang tadi sudah kita nyanyikan bersama. Seperti ini lagunya. La 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 la. Selamat mengerjakan.
Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah ini. Tetap menjadi anak-anak yang pemberani, karena janji Tuhan tetap menyertai adik-adik dan kita semua. Ya, adik-adik, kita akan memuji Tuhan dengan lagu Kidung Ceria 252, Bila Tofan Keras Melanda Hidupmu. Ingat ya adik-adik, firman yang kita dengar hari ini, mari kita lakukan dalam hidup kita dengan percaya bahwa Tuhan memampukan kita, memimpin kita, menerangi langkah-langkah kita. Sebelum kita berpisah, kita akan menutupnya dalam doa. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah menyertai kami dalam ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Sekarang kami ingin memasuki kehidupan kami masing-masing. Biarlah Tuhan memimpin kami agar kami boleh melakukan firman-Mu sehingga kami boleh menjadi teladan-Mu dalam hidup kami dimanapun kami berada. Pertemukan kami kembali Tuhan dalam ibadah kami minggu depan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.